Agung kembali menggelar konferensi pers penyitaan uang senilai 479 miliar rupiah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari Duta Palma Group. Republik Indonesia menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan periode 2012-2021. Presiden Prabowo Subianto memastikan mendukung penuh undang-undang perampasan aset. Meski tak mudah, Presiden meminta kaum buruh untuk mengawal penuh pembahasannya di DPR RI. Pasalnya, undang-undang itu diyakini menjadi senjata ampuh memiskinkan koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya Simaltia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas isi dari artikel yang saya tulis dengan tema anti korupsi yang berjudul Mengapa Korupsi Masih Merajalela? Suara untuk Undang-Undang Perampasan Aset. Artikel ini saya buat karena saya prihatin terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap hari kita melihat berita tentang penangkapan pelaku korupsi, baik dari kalangan pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun swasta. Namun, meskipun sudah banyak yang ditangkap, praktik korupsi seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Ini membuat kita bertanya, sebenarnya apa yang salah dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini? Salah satu isu penting yang saya angkat dalam artikel ini adalah tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Undang-undang ini harusnya bisa menjadi senjata penting untuk pemberantasan korupsi secara lebih tuntas. Mengapa? Karena undang-undang ini memungkinkan negara untuk merampas atau menyita hasil korupsi meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana. Di banyak kasus, para koruptor rela menjalani hukuman penjara asalkan harta hasil korupsinya tetap aman. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jika kita hanya memenjarakan koruptor tanpa mengambil kembali uang rakyat yang mereka curi, maka efek jerah tidak akan tercipta. Justru para pelaku merasa untung karena setelah keluar penjara, mereka masih bisa menikmati kekayaan yang sudah disembunyikan. Meski begitu, melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, RUU perampasan aset dapat memberikan solusi atas persoalan ini. Artinya, kekayaan yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah bisa disita oleh negara. Hal ini tentu sangat penting untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mempersempit ruang gerak para koruptor. Sayangnya, hingga saat ini RUU ini belum juga disahkan oleh DPR. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa sebuah rancangan undang-undang yang begitu penting dan strategis justru terkesan diabaikan? Disinilah kita sebagai masyarakat harus ikut bersuara. Kita tidak boleh diam. Bayangkan kita sedang berperang melawan musuh yang licin dan pandai bersembunyi. Kita berhasil menangkap beberapa di antaranya, namun hasil jarahan mereka tetap akan aman tersimpan. Dalam artikel ini, saya menekankan bahwa korupsi bukanlah hanya masalah hukum, tapi juga masalah moralitas dan keadilan. Korupsi telah merampas hak-hak rakyat kecil, memperlambat pembangunan, dan menciptakan ketimpangan sosial. Maka, perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan untuk masa depan bangsa yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Saya mengajak kita semua, terutama generasi muda, untuk tidak apatis terhadap isu ini. Kita bisa mulai dari hal sederhana, mulai dari menyebarkan kesadaran, mengedukasi sesama, dan terus mengawal proses pembentukan undang-undang yang berpihak pada keadilan. Kita butuh regulasi yang kuat dan tegas, bukan hanya sekedar penegakan hukum yang bersifat simbolik. Korupsi bisa kita lawan jika kita semua bersatu, dan langkah awalnya adalah dengan terus mengawal pembahasan dan pengesahan UU perampasan aset. Kita harus mendorong agar wakil rakyat yang duduk di DPR tidak hanya mementingkan kepentingan politik, tapi juga memikirkan masa depan bangsa. Sebagai penutup, mari kita ingat, ketika harta hasil korupsi tidak bisa dirampas, maka seolah-olah kejahatan itu mendapatkan restu. Jangan biarkan hal ini terus terjadi.
saatnya kita bersuara dan bertindak. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.